Ya, pemirsa, di tengah dinamika pasar keuangan yang tengah mengalami volatilitas, perhatian publik kembali tertuju pada satu hal yang paling krusial, yaitu bagaimana stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan kepercayaan pasar tidak goyah, terutama di masa transisi ini. Gejolak pasar kerap memicu beragam spekulasi, namun tidak semua fluktuasi mencerminkan resiko sistemik. Lalu bagaimana seharusnya kondisi ini dibaca secara utuh dan prinsip apa yang perlu dijaga agar sistem keuangan tetap tangguh? Nah, untuk membahasnya kita sudah tergabung bersama dengan ekonom Universitas Gadjah Mada, sekaligus Ketua International Affairs PPIC, Bapak Edi Purnawan. Halo, selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mbak Vini, apa Ya Pak kabar? Edi, akar masalah sebelumnya itu kan IHSG ambruk sampai 2 hari trading halt begitu ya, merespons pengumuman MSCI yang menilai masih adanya persoalan serius pada transparansi dan penilaian free float saham-saham Indonesia. Nah, menurut Pak Edi, seberapa urgensi sebenarnya kita ikut aturan main dari MSCI, Pak Edi? Ya oke, baik Mbak Vini dan Bapak Ibu yang kami muliakan. Eh, Pertama, sebelum saya jawab itu, saya mengucapkan selamat kepada eh, Ibu Friederika Widyasari Dewi yang sudah ditunjuk sebagai Ketua Otoritas Jasa Keuangan sekaligus Wakil Ketua, termasuk juga ada Pak Hasan Fauzi yang Ya. menggantikan Pak Inarno Jayadi. Saya yakin mereka bisa mampu mengendalikan situasi, termasuk juga menumbuhkan saham dan juga instrumen-instrumen yang lain di Bursa Efek Indonesia. Jadi selamat sekali lagi kepada Bu Kiki, kemudian Pak Hasan, dan juga teman-teman di Bursa Efek Indonesia. Saya kira ini saat yang krusial bagi kita, bangsa Indonesia, melihat ini sebagai sebuah peringatan gitu ya dari MSCI ya, MSCI, Morgan Stanley Capital International, meskipun itu sudah tidak dimiliki lagi oleh Morgan Stanley itu. Jadi ini mendesak ya, dan jadi isu strategik nasional. Ya. Kemudian saya kira ini tidak hanya melulu pada aspek teknis pasar modal, tetapi juga sudah melampaui batas-batas pasar modal dan bisa berdampak signifikan kepada perekonomian. Jadi saya kira reaksi bursa atas turunnya indeks harga yang kemudian kita menyaksikan ada trading halt ya, Ya. dan mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Ini saya kira cerminan langsung dari risiko yang nyata ya, yang dihadapi oleh bursa. Jadi MSCI tadi telah secara resmi membekukan sementara ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang dihadapi oleh bursa. Tapi pada akhirnya saya kira nanti akan ada sinyalemen yang bagus ya, ada motif yang bagus dari institusi-institusi yang berwenang ya, dari BI atau dari saya kepai, termasuk juga saya kira otoritas itu sangat merespon positif saya kira, dan ini akan terkoordinasikan dengan baik. Jadi saya kira kita bisa mengatasi itu, meskipun kita perlu sangat cermat dan day to day harus dikawal dengan sangat baik. Karena MSCI memberikan tenggat waktu sampai Mei 2026 untuk perbaikan yang saya kira fundamental, struktural gitu, yang signifikan ya. Ya. Berarti Jadi saya kira memang sangat penting begitu ya Pak Edi untuk bisa mengikuti aturan main dari MSCI, karena ini juga menyangkut posisi bursa domestik kita di mata global, atau seperti apa Pak Edi? Ya, saya kira ini di samping berpengaruh kepada bursa, mudah-mudahan bisa dikendalikan. Dan saya kira ini karena MSCI itu sesungguhnya sudah sangat sudah sangat banyak dipakai di mana-mana, di develop maupun di emerging economy, Ya. maka kita memang mau tidak mau harus mengikuti mereka. Jadi ini salah satu prasyarat investor institusi global untuk menaruh sahamnya di negara-negara yang dianggap berpotensi. Jadi kalau kita tidak mengikuti aturan main itu, maka wajar kalau mereka kemudian menarik modalnya. Tetapi saya kira ini akan sangat bagus buat perbaikan bursa kita, dan juga sekaligus
sistem keuangan di Indonesia bisa akan lebih aware terhadap risiko-risiko yang saya kira akan banyak sekali dihadapi di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, maka kalau di sektor jasa keuangan itu academically kita memang harus melakukan estimasi-estimasi ya, melakukan early warning, menangkap perilaku-perilaku yang bisa diprediksi saat ini untuk beberapa bulan ke depan, beberapa minggu ke depan dengan early warning sistem. Saya kira modellersnya di bursa itu saya kira bisa dimanfaatkan, memanfaatkan informasi yang saya kira sekarang lebih sempurna informasi itu, sehingga kita bisa mempersiapkan dengan lebih baik ke depan. Saya kira begitu, Mbak Vini. Ya. Bahkan sebetulnya masih bisa diantisipasi dari sebelumnya ya Pak Edi. Kalau untuk MSCI ini kan sebetulnya bukan isu yang baru begitu ya Pak Edi. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya kira MSCI ini kan memang sudah lama. Saya kira bursa juga merespon itu, tetapi ada kesulitan-kesulitan saya kira. Dan kesulitan-kesulitan bottlenecking itu bisa di bottlenecking saat ini dengan isu struktural ini. Dan ini sudah dijanjikan kan kemarin oleh beberapa pihak yang memang berwenang. Dan saya kira ini beberapa rekomendasi dari pihak-pihak yang saya kira mengawal ini itu perlu betul-betul dilakukan dengan sangat cermat gitu ya. Di antaranya adalah kemarin ada yang terkait dengan ownership transparency. Jadi ini kita akan melakukan ini dengan negara akan melakukan ini dengan sangat cermat. Saya kira itu akan lebih transparan, termasuk juga increasing free float yang dari 7,5 sampai 15% itu akan dilakukan dengan sangat baik. Saya kira dari sisi akademis itu kalau likuiditas semakin tinggi ya. Jadi artinya kalau kita menjual saham kemudian saham itu bisa dibeli karena liquid sahamnya, itu saya kira akan meningkatkan kalau di theoretical foundation, karena saya mengajar financial economics, adalah efficient market hypothesis ya. Itu akan semakin mendekati ke sana. Semakin illiquid maka semakin jauh dari pasar yang lebih efisien. Tapi saya dengar dari beberapa pengawal bursa, termasuk juga otoritas, itu mereka akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya kira begitu. Baik, kita harapkan ini menjadi perbaikan yang cukup besar begitu ya untuk secara jangka panjang bagi bursa domestik kita. Namun faktor apa yang paling menentukan, Pak Edi? Ya? Kita nggak bisa lepas dari aturan-aturan main internasional, termasuk juga institusi-institusi besar yang sekarang merupakan pemegang sahamnya MSCI ya. Seperti misalnya kalau sekarang meskipun itu tidak lagi di Morgan Stanley, ya, itu sahamnya dimiliki oleh 3 besar yang saya kira sangat luar biasa besar. Kita tahu BlackRock di New York misalnya, itu menguasai sekitar 8% saham MSCI. Kemudian ada Vanguard yang paling besar, itu 12-13%. Kemudian ada State Street Corporation, itu kira-kira 4,5%, 4,4%. Dan ada seorang namanya Henry Fernandez, itu sekitar 3% sampai 4%. Jadi itu beberapa anchor yang diikuti secara global oleh investor institusi internasional. Jadi kalau mereka kemudian prefer untuk menaruh dananya ke Indonesia, maka kita akan kembali lagi. Oleh karena itu maka seperti yang dikatakan oleh Pak Edric, ketika akan bertemu dengan MSCI hari ini, mudah-mudahan favorable gitu ya hasilnya. Dan mereka saya kira akan menaruh harapan yang besar kepada Indonesia, karena perkembangan perekonomian Indonesia kita bisa saksikan itu sangat promising, dan Indonesia adalah negara besar. Dan saya kira Indonesia akan berpartisipasi dalam negara akan berpartisipasi dengan sangat intensif melalui macam-macam, termasuk juga Danantara. Dan kita tidak perlu ragu-ragu dengan itu. Baik. Kita akan bagus. Ya, saya kira begitu. Pak Edi, transisi di lembaga keuangan dan pasar modal belakangan ini kan menjadi perhatian publik ya. Dari perspektif Badan Supervisi, prinsip apa yang paling dijaga agar proses transisi ini tidak mengganggu kredibilitas dan juga independensi pengawasan, Pak Edi?
Ya oke, baik. Tapi saya harus mohon maaf kepada Mbak Vini dan juga teman-teman karena saya tidak bisa mewakili Badan Supervisi ya. Saya di sini diundang sebagai ekonom yang kebetulan mengajar di Universitas Gadjah Mada dan kebetulan juga saya ketua bidang International Affairs dari pengurus pusat ISEI. Jadi mohon maaf, disclaimer dulu, ini bukan pendapatnya Badan Supervisi, tapi sebagai akademisi dan juga sebagai orang yang lama di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Jadi saya kira yang soal transisi institusional, ya saya kira saya mengamati evolusi sistem keuangan global ini sudah cukup lama. Saya mengajar moneter, saya mengajar financial economics, saya mengajar econometrics yang berkaitan dengan finance sudah sangat lama, sudah puluhan tahun. Jadi sampai pada kesimpulan yang saya rasakan ada kebenaran fundamental di sini berdasarkan pengalaman kami ya, bahwa volatilitas pasar yang muncul secara bersamaan dengan perubahan kebijakan atau transisi institusi itu sudah sering terjadi di mana-mana. Jadi yang membedakan negara yang stabil dengan negara yang fragile karena persoalan itu adalah kualitas fondasi sistem keuangan yang dibangun oleh negara itu. Dan kita sudah sangat lama membangun sistem keuangan yang tangguh sesungguhnya. Cuma memang ada beberapa hal yang perlu kita sesuaikan, perlu kita perbaiki, perlu kita revisi supaya lebih transparan, kemudian lebih liquid. Kemudian orang ketika bermain itu kemudian tahu kira-kira fundamentalnya kuat nggak untuk perusahaan ini dan seterusnya dengan informasi yang lebih sempurna lah, kira-kira gitu. Yeah. Jadi sistem keuangan itu sesungguhnya adalah jantungnya perekonomian. Kita tahu kalau jantungnya berdebar, tidak teratur, seluruh tubuhnya akan merasakan impact-nya, dampaknya. Jadi dari pengalaman global itu sesungguhnya ada beberapa pilar sih yang berkaitan dengan fragility itu termasuk juga stability. Tapi mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai ini. Sebagian pelaku pasar ini kan menaruh perhatian besar pada kepastian aturan dan juga penegakan hukum. Pak Edi, langkah konkret apa yang saat ini bisa dilakukan untuk memastikan fair market ini tetap terjaga di tengah volatilitas yang terjadi saat ini? Ya. Oke, baik. Ini very important question. Ya, jadi saya kira transisi kepemimpinan di lembaga keuangan yang saya kira sangat besar ya. Otoritas yang sangat kredibel. Kemudian pasar modal juga memang lagi dalam masa transisi juga ini. Saya kira saya telah menyaksikan hal ini terjadi di berbagai yurisdiksi selama beberapa puluh tahun terakhir ini ya. Jadi ada semacam aspek-aspek struktural yang memang harus kita ikuti gitu ya untuk memperbaiki sistem keuangan kita. Termasuk juga menjauhkan sistem keuangan kita dari aspek-aspek yang sifatnya non-financial, non-ekonomi itu harus kita hindarkan. Jadi otoritas tetap harus independen, bursa juga di bawah pengawasan otoritas itu juga harus produktif, termasuk juga inovatif. Jadi tidak hanya sekedar goodwill gitu ya, atau norma. Ya norma-norma itu pada akhirnya mudah dilanggar. Jadi implementasinya kira-kira adalah yang ini tidak bisa dihindari, non-negotiable kalau menurut saya. Yang pertama adalah tenure protection untuk pimpinan. Ya. Itu saya kira penting sekali itu. Tenure protection ini dengan jabatan yang fix, ini hanya bisa diberhentikan for the sake of cause. Seperti misalnya Chairman Federal Reserve misalnya. Dia punya tenure 4 tahun misalnya. Itu tidak bisa dipecat oleh Donald Trump. Ya. Kecuali kalau memang ada kesalahan fundamental. Ya. Ada hal-hal yang memang di luar pakem gitu yang bisa merusak sistem keuangan. Saya kira itu exit-nya. Jadi itu harus bisa dihindari oleh otoritas. Kemudian berikutnya adalah soal transparan.
transparent appointment prosesnya itu saya kira kita sudah melakukan itu. Jadi kriterianya harus objektif, ya, ada track record, profesional, kemudian ada integrity, seperti yang disampaikan oleh negara, ya itu integrity itu nomor satu itu. Termasuk juga track record profesionalnya, jangan main-main dengan ini, karena ini sektor keuangan yang bisa menciptakan kemakmuran di Indonesia, tetapi sekaligus juga kalau kena masalah itu bisa sebaliknya gitu. Jadi kompetensi teknis itu penting, tetapi juga networking yang luas yang kemudian bisa merangkul semuanya itu juga sangat diperlukan. Ya. Tidak hanya kedekatan politis, tetapi juga ada kompetensi yang bisa membantu pasar untuk percaya dan akhirnya menjadi relatively dalam pasarnya dan juga stabil. Itu saya kira dua hal yang penting sekali, termasuk juga rule based supervision itu juga memang harus betul-betul ditegakkan di Indonesia. Tidak hanya diskresi penting pada saat ada serangan, pada saat ada shock, tetapi rule base-nya itu tetap harus diperkuat di Indonesia. Saya kira begitu, Mbak. Baik, apa yang harus dilakukan Pak Edi untuk menyeimbangkan antara penguatan pengawasan dengan kebutuhan pasar dan likuiditas dan efisiensi transaksi? Apalagi kita lihat di tengah masa transisi seperti ini, bagaimana sih untuk menjaga kepercayaan investor, Pak Edi? Oke. Soal itu saya kira ini juga penting, fair market itu penting sekali, termasuk juga bagaimana kita bisa menumbuhkan kepercayaan di mata investor. Saya melihat hari ini, pagi ini indeks kembali lagi ke 8.000, jadi sudah sangat promising ini, mudah-mudahan akan terus melaju. Jadi perlu diciptakan fair market yang menggather informasi yang lebih banyak gitu, termasuk juga liquidity yang lebih lebih tersebar gitu ya, karena seperti kata Pak Prabowo ingin bahwa perekonomian Indonesia itu tidak hanya memperhatikan yang gede-gede, tetapi yang orang-orang yang kesulitan itu tetap harus dibantu melalui berbagai macam saluran, termasuk juga instrumen, termasuk juga institusi. Oleh karena itu maka tanggung jawab dari kita bersama di sektor jasa keuangan untuk bisa menghubungkannya ke sektor real, terutama masyarakat yang kurang mampu. Ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya di sektor jasa keuangan. Cari linknya sedemikian rupa sehingga ada keterhubungan antara financial sectors dengan real sectors yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat yang lemah. Ini penting sekali. Itu nomor satu yang harus dipegang, karena Indonesia menganut Undang-Undang Dasar 45, coba baca lagi, bahwa kita tidak hanya memperhatikan segelintir orang. Itu penting sekali. Kemudian yang kedua adalah soal yang dari capital market ini memang agak memang agak tricky gitu ya. Oleh karena itu maka harus dicari salurannya sedemikian rupa sehingga ini bisa membantu maksud dari pemerintah, selain menumbuhkan perekonomian 8%, tetapi juga sektor keuangannya harus relatif stabil dan juga tumbuh dan juga dalam, dan akhirnya bisa menggerakkan perekonomian secara lebih fair, lebih bagus gitu ya, lebih terdiversifikasi. Dan ini saya kira tugas kita semuanya. Saya kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasinya. Ekonom Universitas Gadjah Mada sekaligus Ketua International Affairs PPI, saya Bapak Edi Purnawan. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Pak Edi. Ya, terima kasih.